semuanya, kami dari kelompok 1 Prodi Pendidikan Sejarah kelas C semester 2 yang beranggotakan 9 orang telah bekerja sama menyelesaikan tugas video untuk memenuhi tugas mata kuliah budidaya lahan kering, kepulauan, dan pariwisata dengan judul materi kami adalah konsep pembangunan pariwisata Indonesia. Berikut adalah penjelasan materi dari kami kelompok 1. Halo, perkenalkan nama saya Heribert Umbojotis Kebacanga dengan NIM 23010901119 kelas C, mahasiswa Universitas Nusa Cendana, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Program Studi Pendidikan Sejarah. Di sini saya akan menjelaskan tentang pariwisata. Pariwisata adalah industri yang berkaitan dengan perjalanan dan mengunjungi tempat-tempat yang menarik, di mana baik untuk tujuan rekreasi, liburan, berbisnis, maupun keperluan lainnya. Secara lebih luas, pariwisata juga mencakup aktivitas seperti akomodasi, transportasi, makanan, minuman, dan berbagai layanan lainnya yang mendukung pengalaman wisatawan selama perjalanan mereka. Tujuan pariwisata itu biasanya melibatkan kunjungan ke tempat wisata yang menarik seperti tempat bersejarah, alam, budaya, dan hiburan, di mana industri pariwisata memiliki penting dalam perekonomian dan di banyak negara karena mampu menciptakan juga lapangan kerja, meningkatkan pendapatan daerah, serta mempromosikan budaya dan kekayaan alam di suatu tempat yang menarik. Wisata juga dapat menjadi sarana untuk mempererat hubungan kebudayaan antara budaya, memperluas wawasan, serta pengetahuan tentang berbagai tempat di dunia. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Novita Sari Peti dengan NIM 230109091 Prodi Sejarah kelas C. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang pariwisata. Pariwisata di Indonesia telah berkembang sejak zaman purba Indonesia, khususnya Jawa kuno pada abadnya yang ke-8. Pada abadnya yang ke-14, Indonesia memiliki catatan sejarah kebudayaan peristiwa. Sektor peristiwa mempunyai peran penting sebagai salah satu sumber bagi devisa negara, serta dapat mendorong pertumbuhan ekonomi nasional, khususnya dalam mengurangi jumlah kemiskinan dan meningkatkan produktivitas suatu negara. Peristiwa di Indonesia juga memiliki tujuan yang jelas, seperti meningkatkan pendapat devisa, memperluas kesempatan serta lapangan kerja, dan mendorong kegiatan-kegiatan industri penting dan juga industri-industri samping lainnya. Perkenalkan, nama saya Leone Edward Parah dengan NIM 230190060. Saya mahasiswa Program Studi Pendidikan Sejarah semester 2. Di sini saya akan menjelaskan tentang falsafah pembangunan kepariwisataan Indonesia. Falsafah pembangunan kepariwisataan Indonesia merupakan landasan bagi pengembangan pariwisata yang berkelanjutan dan bermanfaat bagi semua pihak. Falsafah pembangunan pariwisata Indonesia juga berlandaskan pada beberapa landasan fundamental, yaitu yang pertama, keseimbangan dan keberlanjutan, yang kedua, kearifan lokal, yang ketiga, partisipasi masyarakat, dan yang keempat, pelestarian alam, yang kelima, kompetitif dan berdaya saing. Halo teman-teman, perkenalkan nama lengkap saya Melania Gabriel dari Program Studi Pendidikan Sejarah kelas C semester 2 dengan NIM 23010900025. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang pembangunan pariwisata. Pembangunan pariwisata merujuk pada upaya untuk mengembangkan potensi pariwisata suatu daerah dengan tujuan meningkatkan kunjungan wisatawan, memberikan manfaat ekonomi bagi masyarakat setempat, dan melestarikan sumber daya alam serta budaya. Pembangunan pariwisata melibatkan berbagai aspek yang meliputi perencanaan, pengembangan infrastruktur, promosi, pemasaran, serta pengelolaan destinasi wisata. Berikut adalah beberapa poin penting dalam pembangunan pariwisata. Yang pertama adalah perencanaan. Tahap perencanaan memainkan peran kunci dalam pembangunan pariwisata. Ini melibatkan tujuan untuk mengidentifikasi potensi pariwisata, penetapan tujuan dan strategi pengembangan, serta penentuan langkah-langkah konkret yang harus diambil. Yang kedua, pengembangan infrastruktur. Infrastruktur yang baik seperti transportasi, akomodasi, dan fasilitas pendukung lainnya sangat penting untuk menarik
wisatawan dan memberikan pengalaman yang menyenangkan selama kunjungan. Yang ketiga, promosi dan pemasaran. Upaya promosi dan pemasaran yang efektif diperlukan untuk meningkatkan visibilitas destinasi wisata dan menarik minat wisatawan. Hal ini dapat dilakukan melalui kampanye promosi, media sosial, dan kerjasama dengan pihak yang terkait. Yang keempat, pengelolaan destinasi. Pengelolaan destinasi wisata yang baik melibatkan upaya untuk menjaga keberlanjutan lingkungan, memperhatikan kebutuhan masyarakat lokal, dan mengelola dampak pariwisata secara berkelanjutan. Yang kelima, partisipasi masyarakat. Ini melibatkan masyarakat lokal dalam pembangunan pariwisata yang sangat penting untuk memastikan bahwa manfaat pariwisata dapat dirasakan secara merata dan berkelanjutan oleh seluruh komunitas. Yang keenam, pelestarian budaya dan alam. Pembangunan pariwisata yang harus dilakukan dengan memperhatikan pelestarian warisan budaya dan alam di destinasi wisata. Upaya konservasi dan edukasi juga perlu ditekankan. Dengan pendekatan yang terencana dan berkelanjutan, pembangunan pariwisata dapat menjadi motor penggerak ekonomi lokal, meningkatkan kesejahteraan masyarakat, serta melestarikan kekayaan alam dan budaya suatu daerah. Falsafah pembangunan kepariwisataan Indonesia ini merupakan landasan bagi pengembangan pariwisata yang berkelanjutan dan bermanfaat bagi semua pihak. Berikut adalah beberapa contoh penerapan falsafah pembangunan kepariwisataan Indonesia dalam praktik. Yang pertama, pengembangan pariwisata berbasis masyarakat. Masyarakat dilibatkan dalam pengelolaan objek wisata dan mendapatkan manfaat dari pariwisata. Yang kedua, pelestarian budaya dan tradisi. Tradisi budaya lokal dipromosikan sebagai daya tarik wisata penggunaan. Yang ketiga, bahan bangunan ramah. Bahan bangunan yang ramah lingkungan digunakan dalam pembangunan infrastruktur pariwisata. Yang keempat, kampanye edukasi wisatawan. Wisatawan edukasi tentang budaya dan tradisi lokal serta pentingnya menjaga kelestarian alam. Yang kelima, peningkatan kualitas SDM pariwisata. SDM pariwisata dilatih untuk memberikan layanan yang berkualitas kepada wisatawan dengan menerapkan falsafah pembangunan kepariwisataan Indonesia yang konsisten. Diharapkan pariwisata Indonesia dapat berkembang secara berkelanjutan dan memberikan manfaat bagi semua pihak. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Ersalin Putri Tonda dengan NIM 2301090081. Saya dari Prodi Pendidikan Sejarah semester 2. Di sini saya akan menjelaskan dasar pengembangan pariwisata. Pengembangan pariwisata adalah suatu upaya untuk meningkatkan potensi pariwisata suatu daerah dengan memanfaatkan sumber daya alam, budaya, dan manusia yang ada. Sebelum memulai pengembangan pariwisata, penting untuk memahami materi dasar yang meliputi beberapa konsep utama. Berikut adalah beberapa materi dasar pengembangan pariwisata. Yang pertama, ada potensi pariwisata. Memahami potensi pariwisata suatu daerah termasuk atraksi wisata alam, budaya, sejarah, dan kuliner yang dapat menjadi daya tarik bagi wisatawan. Yang kedua, ada perencanaan pariwisata. Merencanakan pengembangan pariwisata dengan memperhitungkan keberlanjutan lingkungan, keberagaman budaya, infrastruktur, dan kebutuhan wisatawan. Yang ketiga, pemasaran pariwisata. Strategi pemasaran pariwisata yang menarik wisatawan baik melalui promosi online, partisipasi dalam pameran pariwisata, atau kerjasama dengan agen perjalanan. Yang keempat, manajemen destinasi. Pengelolaan destinasi pariwisata yang meliputi pengaturan fasilitas, transportasi, akomodasi, dan pengalaman wisatawan secara keseluruhan. Baik, perkenalkan, nama lengkap saya Yusabius Filipus Balurujan dengan NIM 2301090041. Saya dari program studi pendidikan sejarah semester 2. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengembangan pariwisata. Pengembangan pariwisata adalah suatu upaya untuk meningkatkan potensi pariwisata suatu daerah dengan memanfaatkan sumber daya alam, budaya, dan manusia yang ada. Sebelum memulai pengembangan pariwisata, penting untuk memahami materi dasar yang meliputi beberapa konsep utama. Berikut adalah beberapa materi dasar pengembangan pariwisata. Yang pertama, kerjasama stakeholder melibatkan berbagai pihak terkait seperti pemerintah, masyarakat lokal, industri pariwisata, dan lembaga pendukung untuk mencapai tujuan pengembangan pariwisata secara bersama-sama. Yang berikut, keberlanjutan pariwisata. Memastikan bahwa pengembangan pariwisata dilakukan secara berkelanjutan
secara berkelanjutan, memperhatikan aspek lingkungan, sosial, dan ekonomi agar tidak merugikan generasi mendatang. Yang berikut, inovasi pariwisata. Mengembangkan produk dan layanan pariwisata yang inovatif untuk meningkatkan daya saing destinasi pariwisata. Perkenalkan, nama saya Janet Francisca Mariatasi dengan NIM 23010904. Di sini saya akan menjelaskan tentang sistem kepariwisataan Indonesia. Sistem kepariwisataan adalah pendekatan konseptual yang dapat membantu mengidentifikasi komponen-komponen dan unsur-unsur dinamika kepariwisataan yang saling terkait yang tercipta dikarenakan adanya pergerakan manusia dari tempat tinggalnya menuju tempat tujuan, wisata atau destinasi pariwisata untuk melakukan kegiatan. Sistem kepariwisataan merupakan suatu sistem yang bersifat terbuka karena sifat atau karakteristiknya yang multisektor dan multidimensi. Adapun model sistem kepariwisataan yang paling sederhana dan paling mudah dipahami adalah model Leiper. Dengan kesederhanaannya, model sistem kepariwisataan dari Leiper ini selalunya bisa disitasi dalam karya ilmiah dan sering diajarkan dalam lembaga kursus, sekolah, universitas, dan perguruan tinggi terkait pariwisata. Model Leiper ini memberikan ilustrasi yang sangat baik tentang bagaimana banyak komponen sektor pariwisata yang berfungsi secara keseluruhan daripada secara terpisah. Namun, banyak kompleksitas industri dan hubungan yang dengan bisnis terkait tidak dipertimbangkan kesederhanaan model Leiper tersebut, membuat peluang multi-interpretasi yang mungkin mengarah pada berbagai interpretasi dari individu yang berbeda. Model Leiper tersebut pada intinya menjelaskan bahwa sistem kepariwisataan adalah suatu sistem yang terbuka yang terdiri dari 4 komponen utama dan di dalamnya terdapat beberapa unsur yang saling terkait. Pertama adalah komponen manusia atau human komponen dengan unsur pengunjung. Kedua adalah komponen industri atau industrial komponen yang terdiri dari unsur organisasi dan unsur industri. Ketiga adalah komponen spasial atau geografis yang terdiri dari unsur wilayah penghasil pelaku wisata, tempat atau rute transit dan tempat tujuan wisata. Keempat, elemen lingkungan terdiri dari hukum, ekonomi, lingkungan, politik, teknologi, dan sosial. Baik, perkenalkan, nama saya Marcelino Siro dengan NIM 2301090102. Di sini saya mau melanjutkan materi tentang komponen kepariwisataan. Yang pertama, komponen manusia. Komponen manusia dalam kepariwisataan melibatkan unsur pengunjung atau wisatawan. Wisatawan adalah individu atau kelompok yang melakukan perjalanan ke suatu tempat untuk tujuan reaksi liburan atau kepentingan lainnya. Yang kedua, komponen industri. Komponen industri dalam kepariwisataan melibatkan unsur organisasi dan industri yang terkait dengan kegiatan pariwisata. Ini mencakup berbagai sektor ekonomi yang terlibat dalam menyediakan fasilitas dan layanan kepada wisatawan. Yang ketiga, komponen sosial atau geografis. Komponen ini melibatkan unsur wilayah penghasil atau pelaku wisata, tempat atau rute dan tempat tujuan wisata. Ini mencakup lokasi geografis dari destinasi wisata, jalur transportasi yang digunakan oleh wisatawan untuk mencapai tujuan. Yang keempat, komponen lingkungan. Komponen lingkungan dalam kepariwisataan melibatkan unsur hukum, ekonomi, lingkungan, politik, teknologi, dan sosial yang mempengaruhi kegiatan pariwisata. Sekian dari saya, terima kasih.